Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas latihan 5 dari buku Erlangga, semester 1 Kurikulum Merdeka, halaman 28. Nomor 1, 5/7 ditambah 1/7. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, nah adik-adik harus perhatikan. Di sini kalau penyebutnya sama ya, yaitu di sini kan 7 ya. Ini juga 7, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan saja kalau penjumlahan. Kalau pengurangan tinggal dikurangi saja gitu ya. Nah, berarti ini berapa nih? 5 ditambah 1, maka hasilnya adalah 6/7. Gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut berikutnya. Sebentar. Berikutnya nomor 2, 8/17 ditambah 2/17. Nah ini juga sama nih, penyebutnya sama 17, maka kita tinggal langsung jumlahkan saja. 8 tambah 2 yaitu 10/17. Penyebutnya sama ya, jangan dijumlahkan. Berikutnya 9/25 ditambah 12/25. Nah ini juga sama, maka tinggal 9 ditambah 12 yaitu 31/25. Gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 4. 3/5 ditambah 1/4. Nah di sini sudah mulai berbeda nih adik-adik penyebutnya. Maka caranya gimana? Kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah KPK itu bebas ya adik-adik, boleh pakai cara manual, boleh juga pakai pohon faktor. Nah adik-adik juga harus hati-hati, ada juga guru yang mengajarkan di sekolahnya itu dengan cara ini dikali nih ya, jadi penyebut baru kemudian nanti dikali silang. Nah itu tidak salah ya, tapi Kak Akidah tidak merekomendasikan cara seperti itu untuk yang penyebutnya itu udah jelas misalkan besar-besar ya, tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena nanti hasilnya itu pasti jauh lebih besar juga. Dan nanti kalau misalkan soalnya pilihan ganda, itu biasanya tidak ada di jawaban pilihan gandanya. Nah adik-adik nanti harus menyederhanakannya lagi gitu, jadi kurang efektif. Nah apalagi kalau misalkan yang isian juga sama, jadi kurang efektif, membuat adik-adik itu menghitungnya jadi lebih lama karena angkanya besar-besar. Jadi cara amannya kita cari KPK-nya gitu ya. Nah seperti nomor 4 nih, boleh di sini ya. Nah Kak Akidah punya trik nih. Untuk yang penyebutnya berbeda, adik-adik cari KPK-nya itu nggak perlu pakai pohon faktor lagi ya, tapi ada syaratnya. Trik ini hanya berlaku untuk yang penyebutnya itu minimal salah satunya itu adalah bilangan prima ya. Ingat-ingat, minimal salah satu penyebutnya itu adalah bilangan prima. Adik-adik nggak perlu cari pakai pohon faktor atau manual lagi, nggak perlu, tapi adik-adik cukup mengalihkannya. Nah contohnya gimana Kak Akidah? Contohnya itu seperti di nomor 4 nih ya. Nah nomor 4 itu kan penyebutnya berapa aja? Penyebutnya ada 5 dan 4. Nah di sini terlihat bahwa 5 itu merupakan bilangan prima. Dia itu udah nggak bisa dibagi lagi. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi, atau faktornya itu hanya 1 dan angka itu sendiri ya. Jadi ini bisa kita kalikan nih ya. Jadi cara yang dari guru itu yang penyebutnya dikali kemudian nanti kali silang ke atas gitu ya. Nah itu berlaku untuk yang salah satu penyebutnya atau minimal salah satunya nih harus bilangan prima gitu ya. Nah kayak yang ini nih ya, yang ini tuh kan salah satunya ini bilangan prima nih, yaitu angka 5. Nah maka kita bisa langsung kalikan ya. 5 kali 4 berapa adik-adik? Yaitu 20. Maka penyebut barunya adalah 20 gitu. Nah 20 ini nanti kemudian yang 4-nya nih ya, 4 ini kalinya ke atas ke sini, 4 kali 3 berapa? 12. Kemudian yang satunya 5 kali 1 5. Jadi jawabannya adalah berapa nih? Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dihitung saja ya pembilangnya. 12 tambah 5 maka 17/20. Gitu ya adik-adik ya. Nah lanjut berikutnya, yang nomor 5.
2/7 ditambah 3/8. Nah ini juga sama nih adik-adik. Karena 7 ini merupakan bilangan prima, maka kita cari KPK-nya nggak perlu pakai pohon faktor atau cara manual, nggak perlu ya. Nah kita cukup kalikan saja nih dengan penyebut satunya. 7 kali 8 berapa adik-adik? Ya 56 ya. Maka penyebut barunya itu 56. Kalau ininya penjumlahan ya maka ini juga penjumlahan gitu ya. Kalau pengurangan ya pengurangan gitu. Nah berikutnya gimana? Berikutnya kita kali silang ke atas. 8 kali 2 16. Kemudian 7 kali 3 berapa? 21. Nah kita tinggal hitung nih ya. 16 tambah 21. Jawabannya adalah 37/56. Gitu ya adik-adik ya. Oke lanjut. Berikutnya. Nah nomor 6 ini kita perhatikan penyebutnya itu berbeda. Dan tidak ada salah satunya itu yang bilangan prima. Maka yang ini kita harus cari KPK-nya dulu. Misalkan di mana? Di sini aja ya. Cari KPK dari 8 dan 6. Pakai pohon faktor nih. Ya biar gampang. Biar adik-adiknya juga ingat caranya ya. 8 itu kita bagi 2 jadinya 4. Kemudian 4 ini kita bagi 2 jadinya 2 gitu ya. Maka kita lingkari angka-angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Gitu ya. Oke, ini 2 ya. Bentar biar jelas. Nah, kita lingkari nih angka-angkanya. Oke. Begitupun 6 ya, diuraikan menjadi 2 kali 3. Kita lingkari. Nah, KPK dari 8 dan 6 berapa? Kita boleh tuliskan dulu ya faktorisasi primanya. 8 itu 2-nya ada 3, 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3. Dan 6 itu 2 kali 3. Kita samakan dulu yang angkanya sama. Maka KPK-nya itu cari yang pangkatnya terbesar kalau angkanya sama. Berarti 2 pangkat 3. Kalau yang sendirian nih kayak ini maka ikut dikalikan gitu ya. Kalau yang ini dulu. Nah dikali 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau ini ya 8 nih. Maka ini 8 kali 3. Jawabannya adalah 24 ya. Jadi KPK-nya adalah 24. Nah kalau adik-adik kalikan itu kan udah jelas nih. 8 kali 6 itu 48. Besar kan? Nah jadi itu kurang efektifnya di situ ya. Jadi kita langsung saja. Nggak apa-apa warnanya beda ya. Nah berarti ini penyebut barunya 24 ditambah 24. Nah kemudian gimana nih Kak? Nah berikutnya penyebut baru ini kita bagi ke penyebut lama. Dibagi, hasilnya nanti dikalikan ya ke pembilangnya. 24 bagi 8 adalah 3. 3 kali 1, maka jawabannya 3, tulis di sini. Lanjut. 24 nanti aja yang ini. Jangan merah. Nah, berikutnya nih 24 bagi 6. Nah, hasilnya /adalah 4. Kemudian dikalikan. Kali 5, 20. Nah, maka jawabannya adalah 3 ditambah 20, maka 23/24. Dan ini sudah bentuk yang paling sederhana ya adik-adik. Ini udah bentuk paling sederhana. Gitu. Adapun kalau misalkan memang ada yang masih bisa disederhanakan boleh ya gitu. Kalau ini udah cukup karena 23-nya adalah bilangan prima. Oke adik-adik, mungkin untuk latihan 5 kita cukup sampai di sini dulu ya. Untuk soal berikutnya nanti latihan berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap stay tune di channel Kak Akidah biar adik-adik bisa mengikuti video-video yang lainnya sehingga kemampuan matematika adik-adik pun semakin meningkat. Terima kasih.